live streaming. Oke, kita mulai aja ya, Mbak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dalam rangka memperingati hari 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya mengundang kontributor mubadalah.id yang telah menulis artikel perempuan dan victim blaming yang menyertai begitu ya Mbak ya. Oke, baik. Telah hadir Mbak Mu'alifah atau Kak Mu'alifah? Panggil Iva aja nggak apa-apa. Panggil Ipa aja. Oke, Ipa. Ipa ini lahir di Sampang ya. Saat Ya, benar sekali. ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ngambil jurusan apa, Mbak? Aku jurusannya di manajemen pendidikan tinggi, manajemen kampus. Manajemen kampus. Oke. Ini S1, S2? Dua. S2. Oke, biasa. Mbak Mu'alifah, kegiatannya selama pandemi ini apa selain kuliah? Sama pandemi ada banyak sih. Nggak banyak. Nggak banyak. Cuman ya ikut-ikut kegiatan dan kebetulan kan kalau beberapa hari terakhir ini acara Temu Nasional Gus Durian dan kebetulan kan Iva udah di Jogja. Jadi ya dan kegiatan yang mungkin itu bisa merefresh otak buat ya karena beberapa bulan mewajibkan diri untuk diem, untuk stay dan sebagainya. Oke, sip. Sekarang Tunas Gus Durian lagi banyak acara ya sampai tanggal 16. Iya, Oke. sampai Di tanggal bagian 16. panitia atau apa, Mbak? Iya, panitia. Oh, Jadi luar biasa. kemarin juga MC-in kan, terus jadi keacaraan. Baru pulang dari Seknasnya. Oh, pantesan. Oke, Mbak. Selain di kontributor Mubadalah juga Mbak Iva ini banyak menulis di kolom-kolom website lain ya. Seperti apa, Mbak? Di mana aja? Di Harakatuna. Jadi Iva tertarik sama isu-isu tentang kajian-kajian Islam kekinian. Iva juga tertarik sama fenomena-fenomena perempuan, mulai dari baru-baru ini juga Iva jadi kontributornya di IB Times. Jadi banyak sekali. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu cara untuk mengambil alih fokus aja sih di tengah pandemi gara-gara apalagi di Jogja itu kan COVID-nya gede, apalagi di Sleman. Jadi mau nggak mau suka nggak suka gimana caranya ya harus tetap apa sih yang bisa Iva lakukan di tengah pandemi gitu. Meskipun orang-orang bilang oh produktif sekali, enggak, ini cuman tekanan aja. Tekanan hidup. Oke Mbak, selain di Harkatuna juga dan tergabung di Puan Menulis ya, yang Puan Menulisnya ya, Indonesia. Jadi Puan Menulis itu emang jadi kayak semacam jati diri banget gitu loh. Karena waktu itu kan Iva ikut kegiatan di 2018-nya di Malang dan entah kenapa mungkin karena circle-nya perempuan jadi tergabung sama penulis-penulis perempuan dan akhir-akhir ini juga Puan Menulis kan jadi semacam komunitas yang emang ini loh perempuan banget gitu. Jadi ruang gitu ya, jadi rumah lah ya. Jadi ruang kita sebagai perempuan. Mau kita yang nggak bisa belajar menulis maupun yang bisa kita tetap sama gitu. Luar biasa ya. Oke. Baik Mbak Ipah, sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, saya akan memutarkan video teaser Mubadalah. Nanti kita ini cut aja ya Mbak ya. Nanti ini kan karena delay, nanti diituin aja. Baik, Mbak Ipah, apa yang membuat sampean menulis tentang perempuan dan victim blaming yang menyertai? Oke, saya share ini aja ya Mas ya. Boleh. Boleh nggak? Ya silakan. Okay. Saya sudah jadian co-host.
Oke. Nah, saya sudah share screen. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Oke. Jadi di sini apa sih alasan Iva ambil tema itu? Pertama mungkin karena sekarang momennya 16 hari kampanye tentang aksi kekerasan terhadap perempuan itu. Yang kedua ini berangkat dari pemahaman yang dari dulu memang selalu terngiang-ngiang di otak. Apa sih sebenarnya menjadi perempuan? Gimana sih sebenarnya menjadi perempuan? Karena Iva kan terlahir dari orang desa. Kalau di Madura itu kan basis keilmuan pesantrennya lengket sekali. Luar biasa lah ya soal keagamaan. Ya, entah dia yang mungkin tidak nyantri dalam artian tidak di pondok pesantren pun pendidikan pesantren sejak kecilnya mulai dari ngaji subuh, sekolah madrasah, malam itu ngaji, itu sudah ditanamkan sejak dini dan kita sampai pada pemahaman di waktu itu bahwa penyebab Adam turun ke bumi itu adalah Hawa gitu. Jadi bagaimanapun perempuan itu adalah penggoda gitu. Pun sampai ketika di kampus narasi-narasi itu jadi semacam warning gitu loh. Jangan terhadap perempuan karena perempuan itu adalah sumber dosa. Perempuan itu adalah makhluk yang kamu boleh menikahi gitu. Tapi kamu tidak bisa mempercayakan dia sepenuhnya. Narasi-narasi seperti itu yang kemudian masa iya? Mungkin istilah gender dan feminis itu tidak saya kenal, tidak kita kenal tuh di sekolah SMA, di sekolah menengah pertama, ataupun di pondok pesantren. Tapi narasi-narasi itu kemudian kita bawa di ranah yang lebih luas lingkup akademis yaitu kuliah, perkuliahan. Itu latar belakangnya. Kemudian perempuan itu adalah makhluk kelas kedua. Gimana pun perempuan itu setengah laki-laki gitu loh. Jadi dia nggak sempurna gitu kan. Jadi seolah-olah narasi itu yang kemudian masa iya gitu loh. Kemudian kalau kita lihat berbagai referensi nih, Iva mikir ini tidak pada sejarah Islam ataupun sejarah Barat. Sama-sama sebelum Islam datang pun perlakuan terhadap bayi perempuan itu berbeda dengan perlakuan terhadap bayi laki-laki. Oh, kalau misalkan dulu bayi perempuan itu kelahirannya semacam ada bela sungkawa, ada duka. Tapi beda tuh ketika bayi laki-laki yang lahir. Jadi perayaannya sebelum Islam datang itu sangat berbeda sekali dengan perempuan ketika lahir. Kemudian kalau dulu di zaman Barat sebelum ada istilah feminis, perempuan itu sangat tidak berharga sama sekali kalau kita baca literatur yang ada. Jadi seolah-olah perempuan itu makhluk yang apa iya Allah tidak memberikan kemerdekaan terhadap perempuan gitu. Apa iya perempuan serendah apa yang kemudian menjadi narasi dari kebanyakan orang-orang. Nah, dari pemahaman itu kemudian Iva kumpulkan gimana sih apa sih penyebab dari narasi-narasi semacam ini. Iva rasa kita sampai pada pemahaman ada yang namanya relasi kuasa, Mas. Ya, betul. Relasi kuasa itu kita semacam laki-laki ini mendominasi dalam ranah yang lebih luas. Dalam ranah publik, ranah kerja, ranah politik, dan semacamnya. Sehingga ketika mereka sudah memiliki kekuasaan atas perempuan, entah dia dekat ataupun tidak, karena merasa dirinya adalah sempurna, karena narasi yang perempuan itu setengah manusia tadi, perempuan yang semacamnya, maka tidak menutup kemungkinan relasi kuasa itu akan menyebabkan penyalahgunaan. Nah, yang terjadi adalah adanya kekerasan seksual gitu. Jadi adanya kekerasan seksual ini kita pahami karena kan kalau di artikel itu Iva nggak mungkin menuliskan semuanya. Ada fokus-fokus tertentu gitu loh. Betul. Dan ini karena bedah artikel, jadi kita pahami bahwa di catatan tahunan Komnas Perempuan dan ini menjadi Iva rasa ini juga menjadi
data yang dituliskan oleh teman-teman Puan menulis di Mubadalah, kekerasan yang terjadi pada perempuan ini sangat besar sekali. Istilah gunung es itu bukan kali pertama Iva bilang. Teman-teman banyak, bahkan ribuan yang sudah bilang seperti itu. Karena tidak terdeteksi dengan jelas kekerasan seksual, kekerasan yang terjadi pada perempuan, baik di publik, pelecehan, pemerkosaan. Karena banyak sekali teman-teman yang tidak mau mengadukan gitu loh. Oke. Mereka enggan untuk bicara, mereka enggan untuk mengadukan kepada pihak yang berwajib. Nah, alhasil kenapa kemudian mereka tidak mengadukan kepada pihak yang berwajib? Karena selain undang-undangnya belum jelas, ya betul. Ini mengarah kepada RUU PKS. Kenapa harus segera disahkan gitu loh. Terlepas dari teman-teman mungkin ada banyak sekali pro kontra terhadap RUU PKS, tapi inilah yang terjadi, kita masih belum memiliki undang-undang yang jelas. Iva berikan contoh begini, kasus kekerasan seksual di kampus ya, karena ranahnya Iva kan mahasiswa. Misalnya di UGM, ini kasusnya, kronologi kasus Agni UGM ini sepanjang 2017 hingga 2020 ini belum selesai. Bayangkan dalam jangka waktu 3 tahun kita belum selesai untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Ini hanya sebagian yang terlihat. Ini bisa di mana, Mbak? Ini di UGM. Di UGM sendiri. Karena di UGM 2017 silam, ini kemudian lahirlah kasus dugaan berakhir damai. Jadi hal-hal yang berbau kekerasan, kejahatan, kemudian berakhir perdamaian, bagi Iva, bagi perempuan-perempuan yang lain mungkin karena kan sikap empati, kemudian Mas melihat kasus kekerasan terhadap perempuan akan berbeda perspektifnya dengan Iva melihat kasus kekerasan terhadap perempuan kan, karena perspektifnya perempuan. Nah, maka kemudian hal yang semacam ini tidak boleh. Ini terjadi di kasus-kasus yang lain, kasus-kasus Agni yang lain. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena adanya victim blaming, menyalahkan korban. Jadi kita seolah-olah karena sejak kecil kita dicekoki dengan berbagai narasi, perempuan itu makhluk yang tidak sempurna gitu loh. Perempuan itu adalah perempuan makhluk yang punya dosa asal. Dia yang menyebabkan Adam turun ke dunia gitu loh. Karena perempuan jadi, Adam bisa turun. Ya, perempuan itu penggoda, perempuan dan segala macam. Jadi sejak kecil kita disalahkan, pun ketika jadi korban kita juga disalahkan gitu loh. Karena kasusnya belum jelas, undang-undangnya juga belum jelas, kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh negara kita juga belum jelas. Karena bagaimanapun Iva berpikir bahwa sebagai negara hukum tidak etis rasanya kalau kita tidak punya undang-undang. Mau bernarasi seperti apapun karena seolah-olah hukum, undang-undang, produk hukum itu adalah pedang bagi kita. Betul. Jadi kalau kita mau melakukan apa aja, mau bertindak seperti apapun, kalau sudah ada undang-undangnya maka kita akan aman. Artinya ketika misalkan Iva mau melakukan, Iva menjadi korban kekerasan seksual, mau dengan penjelasan bagaimanapun, kalau sudah ada undang-undang yang jelas, maka Iva tidak akan khawatir mau mengadu ke siapa, mau berbicara kepada siapapun. Cuma kan permasalahan ketika sudah undang-undangnya belum jelas, si korban juga disalahkan. Ini yang paling double gitu loh. Betul. Jadi dari sini kemudian kenapa sih korban itu selalu disalahkan? Banyak sekali narasi-narasi, oh ternyata perempuan menikmatinya loh, gitu loh. Oh ternyata perempuan itu ya pantas aja diperkosa karena bajunya seksi. Apakah yang tidak seksi itu menutup kemungkinan untuk tidak diperkosa? Perempuan disalahkan lagi tuh. Oh pantas aja karena dia setiap malam keluar ya dandanannya begitu, maka tidak heran ketika laki-laki memperkosa. Jadi narasi-narasi semacam itu ketika apalagi keluar dari mulut perempuan, rasa-rasanya
kok tidak memiliki empati gitu loh. Jadi berasal dari ini. Kemudian Iva bilang, kenapa sih harus menyalahkan korban? Mau bagaimanapun, siapa sih yang mau terjadi kekerasan seksual, mau perempuan yang tidak baik sekalipun, mau perempuan yang seperti apa, tidak mau dia mengalami kasus kekerasan seksual terhadap dirinya, kecuali kemudian ada narasi yang bilang ya namanya juga perempuan yang, artinya narasi-narasi negatif yang semacam itu melekat dalam diri perempuan gitu loh. Jadi belum selesai dengan dia trauma. Kita tidak pernah tahu bahwa trauma yang kemudian ada di novel Hilda yang diangkat oleh Mbak Muyasaroh itu adalah hal yang luar biasa gitu, mengingatkan Iva pada teman yang kemudian tidak sedikit teman-teman yang enggan untuk menceritakan hal-hal yang semacam itu karena menganggapnya adalah aib. Jadi ketika dia memilih untuk menikah, kemudian menceritakan, ditinggal gara-gara kejadian semacam itu adalah hal yang fakta gitu loh. Jadi belum lagi keperawanan, itu juga menjadi hal-hal yang sensitif untuk sebuah pernikahan. Jadi inilah, kalau misalkan dia adalah korban kekerasan seksual, siapa yang mau disalahkan? Korban yang mau disalahkan. Kita tidak pernah ingin kekerasan seksual itu terjadi atas diri kita sendiri, begitu. Ya, apalagi sekarang di kampung-kampung ya, Mbak ya. Jadi seolah-olah perempuan yang makhluk nomor 2 itu menjadi kodrat. Banyak ulama perempuan yang mengisi majelis taklim, yang mengisi pengajian ibu-ibu gitu ya. Itu saya kira ini PR besar bagi kita. Bagaimana masuk ke ranah ulama perempuan yang di majelis taklim yang yang mengkukuhkan bahwa perempuan tuh harus manut, harus taat, harus macam-macam begitu ya. Dan yang nomor 2 yang soal kekerasan seksual, kekerasan pada anak dan perempuan itu menjadi ya di samping undang-undangnya juga belum jelas, belum ada, bahkan ya kayak aib begitu, Mbak. Jadi saya tadi menghadiri festival 16 hari HKTP di Cirebon, itu bahwa unit Kanit Polresta Cirebon itu ya kayak nggak ada kasus gitu loh. Kayak nggak ada kasus. Jadi ya bukan tidak berani melapor. Jadi kayaknya selesai di kekeluargaan, dan itu yang membuat tidak jerak pelaku gitu ya, Mbak ya. Oke, Mbak Alifah, ini jadinya live di Facebook, Mbak. Oh ya. Jadinya live di Facebook Mubadalah. Sebelum kita lanjut, saya akan memutarkan video teaser profil Mubadalah dulu. Mohon di stop dulu, Mbak, itunya. Oke, sebentar, Mas. Ya. Oke. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan Hadis.
samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Fakhruddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Bimbing Muminah dan Muhammad Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahina. Mubadalah Media juga terbuka berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Fighters Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Tahun Ulama Kementerian Agama dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah sebuah nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, jika bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, YouTube channel Mubadalah.id. Oleh karena itu, bersama Mubadalah, inspirasi keadilan relasi. Oke, Mbak, itulah Mubadalah. Bersama Mubadalah TV, inspirasi keadilan relasi. Baik, kita lanjut ngobrol santainya ya Mbak Iva ya. Terkait dengan victim blaming ini, apa sih yang rata-rata kalau dari pengamatan Mbak Iva, apa yang menyebabkan mereka tidak menyalahi korban gitu Mbak, secara sosial ataupun apa gitu, menurut Mbak Iva seperti apa Mbak? Ya, oke. Pertama karena memang kita sejak kecil itu diberikan narasi yang demikian ya, apalagi Ya, Iva tinggal di desa dan tidak menutup kemungkinan teman-teman yang tinggal di desa akan mengalami hal yang demikian. Ya. Jadi peran Bu Nyai di desa itu turut memberikan sumbangsi pemikiran yang demikian. Bu Nyai yang bias gender ya maksudnya ya? Iya, artinya Bu Nyai akan dalam ceramah-ceramah di Jumat, di kolom hari Jumat itu akan mengatakan bahwa perempuan itu harus patuh terhadap suami, begitu. Perempuan itu adalah menjadi salah satu hal yang mendasari kesuksesan suami. Maka dia harus patuh, dia harus menurut apa kata suami tanpa melihat konteks. Lalu kalau misalkan Iva tanya, gimana kalau suaminya tidak baik? Gimana kalau suaminya tidak bisa memimpin? Gimana kalau ternyata apakah tidak boleh perempuan bekerja di dalam ranah publik? Nah, ini yang belum direkonstruksi dari pemikiran-pemikiran Bu Nyai yang ada di kampung-kampung gitu loh. Okay. Tapi bukan kemudian Iva paling bisa, tidak. Hanya saja ini kan perlu pemahaman yang secara luas harus didialogkan.
Karena bagaimanapun pengetahuan semakin lambat laun itu akan semakin berkembang. Teknologi, globalisasi itu juga semakin berkembang. Apalagi ketika narasi perempuan itu tidak boleh berpendidikan gitu. Karena bagaimanapun pendidikan bagi perempuan itu pada akhirnya dia akan dia akan ke dapur, sumur, dan semacamnya. Apalagi di Madura ini patriarkinya masih sangat besar sekali. Ketika Iva memilih untuk melanjutkan pendidikan, ini masih dalam proses yang panjang. Iva harus melakukan negosiasi dengan keluarga. Pasti sangat berat ya negosiasinya. Iya, jadi sangat berat. Belum lagi dengan narasi-narasi mau jadi apa perempuan ketika S2. Jadi seolah-olah semakin tinggi pendidikan perempuan. Kalau di Madura, nggak hanya di Madura sih, Iva rasa. Di teman-teman yang lain juga akan merasakan demikian. Semakin tinggi pendidikan perempuan, maka dia akan sulit mendapatkan jodoh gitu. Jadi narasi-narasi semacam itu mesti ada gitu. Black campaign gitu ya. Dari sini tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman mengalami kekerasan, pemerkosaan, yang dilihat itu penampilannya lagi. Yang dilihat dari fisiknya perempuan, dia gimana perilakunya selama ini? Oh, ternyata dia genit selama ini misalkan. Pantas aja perkosa. Oh, dia ternyata nggak pernah pakai jilbab pun disalahin lagi tuh. Jadi narasi-narasi menyalahkan korban, menyalahkan pihak perempuan itu sudah biasa. Iva rasa ya kita kurang gimana caranya kita memberikan kesadaran. Ya kesadaran itu tidak bisa kita bangun sehari 2 hari ya, setahun 2 tahun tidak bisa. Betul. Jadi ya dimulai dari kita sendiri, gimana caranya kita bisa memperlakukan orang lain. Kalau yang berpendidikan saja masih tetap memperlakukan perempuan demikian, gimana orang-orang yang di lingkungan kita yang tidak berpendidikan, gitu sih Mas. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya kira bukan hanya di kampungnya Mbak Iva saja yang mempunyai pemikiran seperti itu, di kampung saya juga sama. Tapi yang menariknya sekarang banyak sadar bahwa meskipun perempuan yang sekolah tinggi dengan yang tidak tinggi itu berbeda cara mendidik pola asuh anak, cara menjaga keluarga, itu saya kira itu yang dirasakan sekarang. Maksudnya berbedalah orang yang perempuan yang bekerja di ranah domestik di bagian rumah tangga, pola pendidikan kepada anak berbeda, kira-kira begitu. Lalu ada nggak sih Mbak tip-tip yang maksudnya jangan lagi sih korban itu menjadi salahkan, jangan lagi korbannya sendiri merasa bersalah gitu loh setelah melakukan kekerasan gitu loh. Silakan Mbak. Oke. Jadi ini sangat sensitif sekali ya Mas ya. Ketika Iva bilang begini karena Iva kamu aja belum pernah jadi korban gitu loh. Jadi serba salah nih posisinya. Cuman kan Iva bisa memberikan sikap ketika Iva memperlakukan teman menghadapi ketika mengalami kekerasan seksual, ketika mengalami victim blaming. Jadi peran kehadiran keluarga, peran kehadiran seorang teman, seorang sahabat, kita sedang tidak menjadi psikiater di posisi itu, tapi kita benar-benar menjadi orang yang kamu masih ada orang yang peduli dengan kamu gitu. Jadi kan kodrat manusia itu bagaimanapun kalau dari kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang. Apalagi dalam kondisi yang semacam ini, dia adalah orang yang merasa satu-satunya orang yang paling bersalah di dunia ini gitu. Di samping bullying di mana-mana, baik lingkungan sekitar, belum lagi fenomena media sosial, karena tidak menutup kemungkinan ketika dia terjadi pemerkosaan, media-media kita belum merefleksikan bahwa ini adalah kesetaraan gender gitu. Mereka masih sibuk mereka masih sibuk dengan narasi-narasi gimana caranya konten-konten mereka, berita-berita mereka dibaca oleh banyak orang, sehingga judul yang diangkat adalah ternyata perempuan yang terlibat pemerkosaan itu adalah perempuan yang sering begini. Nah itu narasi-narasi semacam itu yang banyak diklik oleh teman-teman untuk dibaca gitu loh. Jadi selain
aku orang yang mungkin Iva pribadi pernah menemani seseorang yang mengalami victim blaming, bukan kemudian bertindak sebagai psikiater, bukan bertindak sebagai orang yang sok paham betul tentang psikologi, tapi kita benar-benar hadir. Dan ini kesadaran semacam ini harus dimiliki oleh keluarga. Cuma kan kita tidak bisa memberikan kesadaran, ayolah ibu jangan begitu. Nah, dari bekal ini kan Iva dan teman-teman mungkin punya bekal bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Entah itu akan terjadi kepada anak cucu kita, keluarga kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita, tetangga kita. Cuman kan kesadaran semacam ini ketika kita punya, ketika kemudian kita jadikan mindset bahwa siapa sih yang mau jadi korban kekerasan seksual, maka kita akan menciptakan lingkungan, mari yang namanya korban ya tetap korban. Betul. Jadi dari situ kita menjadikan sesuatu itu sebagai pembelajaran. Karena bagi Iva pribadi, kalau bukan manusia namanya, kita tidak pernah memiliki kesalahan gitu loh. Kalaupun korban itu yang salah ketika misalkan begini, oh ternyata begini, tapi tidak kemudian jadi hak kita untuk menyalahkan si korban. Karena posisinya adalah hal yang sangat berbeda. Dia mengalami trauma yang sangat luar biasa. Karena hubungan seksual yang tidak dikehendaki, kalau kita baca dari berbagai literatur itu dampaknya sangat luar biasa. Kayak gitu sih, Mas. Oke, saya kira kesadaran itu yang perlu dibangun di keluarga ya, Mas, sehingga tidak lagi menyalahkan korban. Baik Mbak Iva, di hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, kita lagi rame-rame mengadakan 16 HKTP di berbagai daerah. Mbak Iva sendiri, di momen 16 HKTP ini, ingin menyampaikan apa, Mbak? Apa ya ingin saya sampaikan? Ya, di momen hari anti kekerasan terhadap perempuan, saya rasa kekerasan terhadap perempuan itu akan semakin tidak akan pernah selesai terjadi. Seiring itu manusia ada. Karena bagaimanapun seperti kriminal, pencopetan itu akan ada dalam setiap ranah kehidupan. Pun kekerasan yang terjadi pada perempuan itu akan selalu ada mengiringi kita. Cuman kan kita tidak bisa menutup diri, kita tidak bisa menutup mata untuk bersikap empati terhadap teman-teman yang mengalami korban kekerasan. Artinya ketika kita entah itu teman ataupun tidak kenal sekalipun, bukan berarti kita ikut meramaikan komentar-komentar negatif gitu loh. Betul. Yang kita tidak tahu, karena bagaimanapun kan media sosial sekarang ini kita tidak lagi punya ruang untuk menghindari. Jadi kita punya kebebasan sepenuhnya. Kita bisa jadi jurnalis, kita bisa jadi komentator, kita juga bisa jadi tim expert yang padahal sebenarnya kita nggak expert di bidang itu. Gitu. Cuman ya karena kita bertindak sesuai keinginan kita, maka kita seolah-olah menjadi orang yang paham segala hal. Betul. Jadi dari sini mari kita memberikan kesadaran baik dari media sosial, baik dari lingkungan nyata untuk menciptakan minimal dari diri kita sendiri untuk tidak menyebarkan konten-konten negatif, untuk tidak menyebarkan konten-konten yang itu berbau seksis khususnya apalagi berkenaan dengan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya yang menyalahkan perempuan. Karena sekali lagi misalkan kita menyebarkan konten-konten, kemudian kita hapus, tapi linknya kita berikan, jadi sama aja. Kita turut menjadi orang yang meramaikan jagat media sosial dengan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Jadi bagi Iva ini dakwah di masa sekarang bukan hanya perihal kita menjadi bunyai, kita menjadi orang-orang yang paham benar-benar agama, tapi tidak ikut menyebarkan hal-hal yang negatif itu adalah bagian dari dakwah. Dan itu sifatnya hal-hal yang diajari oleh ajaran Islam khususnya gitu loh. Untuk tidak
mengomentari hal-hal negatif, memberikan kesan-kesan tidak baik, ataupun menyakiti orang-orang lain. Karena kan tanpa sadar kita menyakiti orang lain itu kan tidak hanya perihal ucapan kalau sekarang. Pakai jari sekarang. Iya, pakai jari. Oh, kamu kok jelek banget sih. Oh, ternyata kamu nakal ya. Itu kan tanpa kita sadari kita menyakiti. Cuman kan mari kita membangun kesadaran yang semacam itu. Karena membangun kesadaran semacam itu kita butuh banyak sekali pengetahuan, kita butuh banyak sekali dialog, kita butuh banyak sekali refleksi dari berbagai kejadian yang dialami oleh perempuan, kejadian-kejadian yang mungkin itu tidak akan terjadi kepada kita, tapi minimal kita membuka mata bahwa kalau bukan terjadi pada kita, gimana kalau terjadi kepada anak kita, gimana kalau terjadi kepada saudara kita, gimana terjadi kalau terjadi kepada keluarga besar kita, gitu sih, Mas. Oke, terima kasih banget Mbak Iva sudah di hari anti kekerasan ini yang kita penting dalam menyikapi persoalan apapun kita harus dengan kesadaran yang ya untuk terutama pada konteks perusahaan Mbak Iva blaming victim blaming ini harus punya kesadaran itu. Baik Mbak Iva, saya akan akhiri saja di pertemuan ini. Terima kasih sudah berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman untuk supaya tidak lagi korban disalahkan. Dan yang paling penting kita tadi Mbak Iva sudah ngomong adalah dakwah ini bukan hanya sebatas hanya ngomong doang, tapi juga dakwah dengan IT. Begitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Iva sudah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan di Mubadalah ini. Semoga terus berkembang dan terus menulis. Amin. Dan terus berdakwah dengan tulisan yang luar biasa ini. Salam buat semuanya yang ada di Jogja, yang ada di lingkungan Mbak Iva. Dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.